Oke, gimana nih? Kita mau tetap bahas dasar-dasar React atau mau tanya jawab aja? Ngebahas dasar-dasar apa JavaScript bagian asinkron bang. Asinkronus ya. Itu kayaknya kemarin udah ada di video yang sebelumnya, Mike. Yang pertama kalau nggak salah. Yang waktu gua bahas yang tentang Axios itu sebenarnya udah ngebahas asinkronus juga sih. Promise bang. Nanti coba ditonton ulang aja, Mike. Kan di Slack ada tuh daftarnya. Foundtech. Foundtech ini siapa ya? Oh, bagus. Ya udah, gue mau tunjukin cara install ini aja ya. Terus mantap, ada bagus, ada bintang. Cara install React.js. Biar nanti yang mau nyoba-nyoba udah bisa tuh React.js. Soalnya menurut gue pelajaran paling seru di kelas ini sebenarnya di React itu sih. Oke. Nih, pertama kan gue pastiin lu itu udah install Node.js ya. Bentar ya, screen-nya udah kelihatan belum? Screen-nya udah kelihatan? Udah bang, Halo? udah kelihatan. Udah bang. Oh, sip. Kelihatan bang. Oke, nah pertama-tama lu cek dulu ya, Node.js-nya udah keinstall atau belum. Jadi eh, ketik node minus v sebenarnya langsung bakal kelihatan tuh. Eh, Kalau udah ada versinya berarti udah keinstall Node.js-nya. Itu wajib soalnya. Nah, terus langkah kedua itu, biasanya kalau kita install Node.js kan langsung otomatis install juga npm-nya. Nah, cara kedua kita ini lu search saja di Google create React Apps gitu. Nanti bakal muncul. Nah, cara installnya gini, npx create React Apps. Terus my apps ini sebenarnya nanti mau dibuat folder apa gitu. Nah, lu tentuin dulu foldernya di mana ya. Kalau gue ini kan gue bikin satu folder di EduWork. Terus gue salah. Belum copy. Yang ini gue copy. Terus nama foldernya gue buat EduWork React ya. Terus gue klik. Nah ini nanti dia bakal ngedownload bundling uh, struktur file dari React.js itu. Tunggu bentar paling. Bentar ya. Ini sengaja gue buat dari awal gini biar nanti nggak ada yang nanya lagi gimana cara installnya. Nanti setelah proses ini kelar bakal ada nanti satu folder yang nama EduWork React. Ntar kita belajar dasar-dasarnya aja tuh. Gimana bikin komponen, gimana cara ngelempar properti yang sederhana aja. Yang penting paham dulu cara install sama ngejalanin aplikasi React aja. Eh, Sembari install ini, gue mau nanya, sebelumnya udah ada yang pernah nyobain React.js belum? Belum sih. Belum. Berarti ini
perdana lah nanti ya yang React-in. Kira udah ada sempat yang apa ngeliat-ngeliat lah atau sekedar install gitu. Kalau sekedar apa nyoba install gitu udah pernah, cuma kan bingung lihat sintaknya. Sebenarnya sintaksnya tetap JavaScript juga sih. Paling yang eh, bingung paling struktur file ya kali ya. Dia kayak apa tag-tag gitu dijadiin variabel gitu kan. Nah, jadi dia bisa bikin komponen sendiri dan nanti dia kayak manggilnya kayak jadi kayak tag HTML gitu tuh. Nah, Iya iya kayak gitu. gitu sebenarnya. Ya mungkin awalnya bingung kali ya, cuma nanti setelah kita coba-coba latihan nanti semoga nggak bingung lagi. Jadi dia konsepnya kan kalau di satu halaman web itu kan coba kita buka Eduwork lagi coba ya. Websitenya Eduwork. Nih, kalau kita dulu bikin website kan ini kayak kita bikin di satu HTML gitu semua kan ya nih, satu halaman ini misalnya. Nah, terus zaman sekarang itu kebanyakan yang framework untuk front end-nya si JavaScript dia buat per komponen sih. Jadi kayak dibuat kecil-kecil gitu kayak misalnya header-nya nanti dibikin satu komponen, terus ini apa namanya istilahnya yang slider fotonya ini dibikin satu satu apa namanya satu komponen. Nah ini misalnya nih, ini apa istilahnya nih ya, card lah kita sebut ya. Ini yang satu ini kita bisa bikin satu komponen, habis itu nanti tinggal tinggal kita panggil berulang kali nih. Ini kan satu satu dua tiga empat lima enam. Kalau kita bikin sendiri-sendiri kan repot. Nanti misalnya kita pengen ngubah warna ini aja deh, warna title-nya. Ini kan pertama biru. Kita pengen ngubah jadi warna merah atau jenis tulisannya diubah gitu. Itu kita harus ngelakuin itu sampai 1, 2, 3, sampai 6 kali gitu. Nah, kalau kita pakai komponen itu, kita bikin komponennya satu. Nah, nanti tinggal kita kasih aja kan propertinya, nanti title-nya apa, isinya apa, ikonnya apa. Nah, 3 pertanyaan itu udah bisa tuh bikin komponen gini, fleksibel sebanyak ini gitu. Jadi gitu kita mau ubah warnanya jadi merah gitu. Kok satu komponen doang yang kita edit itu nanti semuanya jadi berubah nih gitu. Kenapa harus bikin komponen kecil-kecil gitu? Nanti komponen yang kecil-kecil ini kayak kita kayak bikin puzzle lah sekarang. Puzzle itu kan kecil-kecil tuh. Nah, yang puzzle kecil-kecil itu dianggap komponennya tuh. Nah, sedangkan yang papannya itu yang kita masukin puzzle 1, puzzle 2 sampai kita susun itu, nah itulah halaman halaman web ini bisa dibilang gitulah. Jadi ini kumpulan dari puzzle-puzzle kecil itu sebenarnya. Nah, gitu. Ini udah kelar nih. Ini kalau kita ya, kalau klik ls nih udah ada kan Eduwork React. Nah, sekarang kita ke foldernya deh. Code Eduwork React. Yang ini satu. Nih, jadi pas waktu kita ngelakuin tadi npx create apps itu, dia sebenarnya ngebuatin satu folder ini nih. Ada isinya node module, ada public, ada src, ada git ignore. Nah, kita pakai decision-nya kita lihat ya. Pakai decision-nya itu dependensinya nih. Dia ingin salin React versi 17. Nah, di sini. Nah, terus cara jalaninnya gimana? Ya gampang. Sebenarnya pakai ini kan ada pakai npm start. Jangan lupa ya, setelah aplikasinya kan ini tadi kita bikin foldernya Eduwork React ya. Masuk dulu ke foldernya ya. Masuk ke folder Eduwork React dulu, baru npm start. Nih, langsung otomatis kebuka nih localhost 3000. Paling lagi masih di itu ya, masih proses.
Mas mau tanya, ini diinstal global dulu ya? Nggak perlu diinstal global. Soalnya kan syarat pertama tadi kan gue bilang kan harus diinstal Node.js dulu kan. Node.js itu install yang ini aja nih, yang LTS, download yang LTS saja. Kalau Windows ya, terserah, tergantung sistem operasinya. Kalau Windows ini, kalau Mac OS di sini, install dulu ini, baru install React-nya. Nih, yang ini, npx create apps. Nggak perlu, ini nggak perlu diinstal global kok. Jadi gitu, kita npx create app, my apps gitu. Nanti dia bakal bikin folder yang namanya my apps, yang isinya React aplikasi gitu. Nah, isinya ini. Kita tadi kan nama foldernya kita buat Edward itu kan. Udah kebayang belum? Ada pertanyaan lagi? Sampai cara instalasi sama ngejalanin ini? Kalau ngecek versi NPX-nya bisa, Mas? M itu Udah ada Node.js sih? npx-nya nggak perlu sih. Yang penting udah pas gitu lu install Node.js ya. Biasanya npm-nya ada sih. Kalau nggak salah npm coba ya -v. Iya, Ada saya nggak? pakai versi 14 ini. Nggak, Pak. 14.16. Node.js-nya versi 14 ya. Iya. Node-v. Iya nggak apa-apa. Gue juga 14 kok. Minimal itu kalau nggak salah 10 apa ya yang untuk ngejalanin si React versi 17. Gue juga versi 14 kok. Cuman kalau mau pakai yang versi Tapi kenapa? pas NPX create ini nggak bisa. Ada error kah atau ada apa? Lu udah persis gini Iya, npx ada error. create apps spasi nama foldernya. Iya. Susah juga. Lu mau share screen nggak? Biar kita bisa pada lihat. Bentar, coba Nanti dulu mau aja dibahas sih. di Slack. Nanti aja di Slack mungkin. Ya udah. Soalnya mungkin ada apa? Ada yang salah kali. Oh, iya. Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Oke. Oke, ini kan udah kebuka nih. Kalau ini kekecilan nggak codingannya nih? Kebaca kan ya? Bisa diperbesar, Bang. Besar. Gimana? Cukup? Oh iya, lumayan, Bang. Nih. Kalau ini udah kebuka ya, nanti gitu lu ngejalanin npm start dia bakal langsung ngebukain apa namanya? Localhost port 3000. Nih. Nah, ini kan kita bingung nih, apa sih yang pertama dijalanin kalau di React itu? Nah, itu dia larinya ke sini nih. src terus app.js. Nah, inilah default-nya lah. JavaScript default-nya ini ya, src app.js. Dia bakal ngejalin ini. Makanya ini kan ada yang di sini. Edit src app nih, ada kan? Kalau ini gua ubah misalnya hello Edward, gua save. Nah, ini gitu kita save dia langsung otomatis ya. Kita save di sini aja dia otomatis nge-reload di sini, langsung berubah kan. Nah, misalnya pengen hilangin logonya gitu. Ini di komen aja. Save lagi. Nah, hilang. Nah, serunya React itu ini sih sebenarnya. Ini kan kalau lihat kan, yang di dalam return ini kan, nah ini kan HTML ya. Tapi HTML itu bisa jalan kayak di aplikasi codingan JavaScript gitu. Ini kan codingan JavaScript nih, function
bikin function yang namanya app dia. Terus nge-return sesuatu nih, di dalamnya JavaScript gitu. Nah, kenapa yang bikin dia sekarang lagi populer banget salah satunya itu sih. Jadi kayak kalau yang lain itu ya, kadang-kadang tag HTML itu harus kita bikin jadi string gitu. Jadi kalau kita bikin jadi string dia agak ribet juga. Jadi kita harus pakai petik-petik lagi gitu. Itu ribet. Nah, kalau di sini benar-benar tag HTML-nya langsung bisa kita pakai gitu. Tapi dia di bagian return biasanya ya. Nah, jadinya simple gitu. Ini kan kita masih punya satu function ya. Nah, misalnya kita bikin satu atau ini aja deh, biar nggak terlalu banyak ya. Ini kita hapus, kita bikin belajar React. Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita itu? Mana tahu ada yang bingung kok bisa itu gitu. Nah, terus untuk ngeload file CSS-nya juga tinggal gini doang nih. Ini kan file CSS nih, yang app.css ini nih. Tinggal ngimport doang di file ini kan, app, terus ini import app.css. Ini lokasi filenya. Itu otomatis CSS yang ini udah di-load di halaman di sini. Jadi kalau ada, nah satu lagi gue kasih tahu ya. Kalau kita biasa di HTML kan pakai kelas tuh, div kelas. Nah, kalau di aplikasi React kita nggak ada pakai kelas lagi, tapi kelas itu diganti jadi class name. Jadi biar nggak pada bingung ya. Ini maksudnya sebenarnya div class name sama dengan app ini sebenarnya sama kayak kalau kita di HTML biasa itu div class sama dengan app sebenarnya. Makanya di sini kan bikin buatin apanya tetap sama nih. Kelas app pakai teks lainnya center, makanya yang di tengah kan teksnya di tengah ya gitu aja. Jadi jangan bingung nanti ya, class name apa bedanya sama kelas gitu, sama aja. Tapi di sini nggak berlaku lagi kelas. Kalau lu cuma bikin kelas gitu nanti React-nya bingung jadinya. Ini ngelot logonya nih, ini kita hapus aja, nggak butuh lagi. Nah, sekarang gue pengen buatin satu komponen sederhana ya. Coba di SRC ini kita bikin satu folder yang namanya komponen deh, biar rapi nanti. Komponen. Terus kita buat filenya kira-kira apa ya? Bikin komponen yang simple aja. Title aja misalnya ya. Title.js. Nih. Pertama kita cuman sama aja, kita bikin kayak nih satu lagi, kalau nama komponen yang nanti kita pengen bisa dipanggil kayak tag HTML itu harus pakai huruf besar awalannya ya. Kalau huruf kecil nanti nggak bisa. Itu salah satu syaratnya. Ini misalnya nanti kita kasih misalnya ada dua lah ya. Judul, koma, pesan. Terus return, kita nanti mau nge-return itu misalnya div H3 judul, terus nanti
Jangan lupa diekspor default ya. Jadi semua kalau JS itu semua function atau apapun lah yang kita pengen bisa dipanggil di file lain harus kita ekspor ya. Export default. Di sini nanti tinggal kita panggil. Jadi dia manggilnya udah bener-bener kayak tag HTML gitu sebenarnya. Nah ini satu lagi, bedanya, tunggu ya, nanti gua kasih perbedaan. Nah terus di sini tadi kan dia butuh ada judul, ada pesan kan. Tinggal kita buat gini doang. Judul, selamat ini judul, pesan, ini pesan. Nih muncul kan? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ini kita udah manggil di sini nih. Nggak, kalau kita duplikat jadi dua misalnya. Ini judul pertama. Ini judul kedua. Tuh. Langsung dibuatin dua kan? Sesuai sama di sini. Kalau di sini tiba-tiba gue pengen ngasih sesuatu gitu. Bisa nggak ya? Nggak kelihatan lagi ininya. Gara-gara pakai style yang ini kita. Oh, salah. HR. Nah, gitu tuh. HR itu garis bawah ya. Jadi makanya gue bilang, gue cuman ngubah sekali tapi langsung ini berubah semua gitu. Kalau gue pengen buat ini. Makanya kenapa sekarang lagi ngetrend banget tuh yang based on komponen. Jadi ini kan bisa dipanggil berkali-kali nih title-nya. Title itu adalah komponen ini yang gue buat tadi sebenarnya. Jadi tampilan satu dari ini judul pertama sampai garis bawah itu ada di handling sama si komponen title ini. Dan bisa dipakai berkali-kali. Ini contohnya kita pakai 2 kali. Mau dipakai 10 kali juga bisa. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Simpelnya React itu gini. Persis gini. Nggak ada yang mau nanya? Di React ini banyak banget sih yang harus kita pelajarin. Cuman dasarnya ini dulu nih, harus ngerti dulu ngejalaninnya, terus tahu cara bikin komponen, dan tahu cara manggilnya, cara menggunakannya. Nah, ini tadi kan gue bikin title. Ada lagi satu lagi gini nih. Kita buat lagi ya. Title. Ini bisa ini juga ya. Bisa misalnya kita bikin misalnya di sana ada cons judul ketiga sama dengan udah Harry Potter lagi deh. Harry Potter cons pesan
judul sama dengan judul ketiga pesan sama dengan tuh. Jadi dikasih variabel juga bisa ya. Ini jadi dia ngambil dari atas nih. Buat lagi. Dan ini apa? Cara manggil komponen itu ada dua jenis sih. Bisa pakai gini, ada tag buka, ada tag tutupnya. Tapi biasanya umumnya orang pakai yang cara yang ketiga sih. Jadi langsung kayak kalau dikasih ini kan langsung otomatis kayak langsung ditutup gitu. Jadi biar nggak bingung aja. Yang ini gua hapus ya. Dan ini harus dikasih, nah slash lagi gini. Sama aja. Jadi lebih simple codingannya dibanding yang pertama tadi. Nah, terus ya udah ada yang nanya, nah nanti makin jauh makin pusing nanti. Jadi ini disebut props atau property sebenarnya. Yang ini kan, ini pertanyaan ini. Sebenarnya defaultnya itu manggilnya gini sih, props gitu. Kalau gua tadi kan langsung gua kasih kurung kurawal, terus gua kasih judul pesan gitu. Ini nggak usah dulu deh, nanti lu pada bingung, nggak usah dulu ya, lupain aja. Nah ini kan gue ngirim dua variabel nih, judul sama pesan, dan diterima di sini judul pesan. Akhirnya ditampilkan sebagai satu tag H3, satu tag P. Gitu. Tapi direct itu nggak cuman ini juga sih, nggak cuman bisa ngirim variabel, ngirim function aja bisa. Ngirim function aja di proper. Ini kalau orang React nyebutnya ini props ya, singkatan dari property gitu. Jadi nanti jangan bingung, lempar-lempar props katanya istilahnya ini, lempar props itu ya props judul, props pesan gitu. Jadi properti judul, properti pesan maksudnya. Jadi banyak istilah-istilah gitu biar nanti nggak bingung kalau apa lu pada denger video di YouTube gitu misalnya, pada ngebahas props gitu. Ada yang mau nanya lagi? Ini Zoom-nya udah mau habis lagi. Tinggal 5 menit. Masih pada bingung ya? Ya udah pembahasan recap paling sampai sini aja dulu sih. Gue nggak mau terlalu jauh dulu, biar lu nanti coba-coba. Tapi yang materinya yang udah sampai React ya, yang belum sampai React tolong usahain kejar dulu tuh, kerjain tugasnya masing-masing dulu. Nanti kalau waktunya belajar React baru ini pelajarin deh. Yang lain sekedar sekedar tahu aja, kalau memang belum nyampe React jangan dulu deh. Nanti takutnya malah pelajar apa tugas-tugasnya yang lain malah jadi lama kelarnya. Jadi kelarin sesuai urutannya di EduWork aja ya. Gua sengaja pancing React itu biar pada semangat tuh ngerjain tugas-tugas yang sebelumnya tuh. Soalnya lumayan banyak tuh yang gue lihat sebulan 2 minggu terakhir itu agak berkurang yang ngumpul tugas. Nggak tahu kenapa, mungkin lagi ada acara akhir tahun kali ya. Ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, biar kita cukupkan aja. Mau nanya ini, Mas. Yang Ya, apa? Itu kan di materi ada suruh install Heroku.
Heroku Kurang tuh buat gede apa sih? suaranya, Bintang. Itu kan di tugas itu kan disuruh install Heroku. Ya, Dengar nggak? iya, Nah, itu Heroku Heroku. itu buat buat apa sih? Heroku itu bisa kita buat ngedeploy sesuatu sih. Jadi kan aplikasi yang kita buat nih, misalnya React atau apapun lah. Nah, itu bisa kita, tapi kan itu yang bisa ngakses kan cuma lu doang tuh, di lokal lu kan. Nah, di Hmm. Heroku itu atau di Netlify itu kita bisa nge-hosting lah ibaratnya. Project kita nanti masuk sana ya udah ada di cloud lah, udah ada di awan istilahnya. Jadi seluruh dunia nanti bisa nyobain tuh aplikasi yang lu buat. Nanti kan dikasih URL-nya kan. Nah, itu nanti bisa lu share ke kita, eh, kita bisa buka lah, gitu aja. Buat deploy gitu ya. Kenapa? Buat deploy aplikasinya ya. Iya, benar, buat ngedeploy aplikasi kita ke server. Itu kan salah satu server gratisan lah. Jadi sebenarnya kalau yang berbayar itu kayak Amazon, Google gitu rata-rata punya sih, cuman kan berbayar. Kan kalau kita buat belajar doang kan pakai yang Iya, gratisan, iya. salah satunya Heroku, Netlify gitu. Tapi gue pribadi eh, lebih sering di Netlify sih. Jadi gue kalau nge-hosting aplikasi React biasanya di Netlify. Tapi kalau untuk API kayaknya harus di Heroku deh. Netlify kayaknya belum bisa deh. Jadi dipakai aja dua-duanya. Tergantung kebutuhan aja. Cukup. Ini Zoom-nya juga udah mau habis nih, tinggal 1 menit. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di Slack aja ya. Di Slack juga bisa deh. Nanti sekalian kalau mau coba-coba React-nya boleh deh. Coba install, coba jalanin, coba bikin satu komponen kayak gini aja yang sederhana banget. Nanti kalau memang ada pertanyaan tambahan di Slack yang di channelnya React ya, nanti kita bahas di situ. Atau nanti sembari simpan-simpan pertanyaannya untuk minggu depan deh. Minggu depan nanti kita bahas React lagi. Nah, bagi yang materinya masih jauh di belakang React, tolong dikebut ya. Biar nanti kita sama-sama belajar React nih. Apa? Kan enak tuh kalau kita belajar bareng React semua kan lebih cepat harusnya. Bisa saling sharing sama teman-teman yang lain juga kan. Atau kendalanya, misalnya Bintang nge-share kendalanya gitu. Kebetulan sama juga nih sama si Devi misalnya kendalanya. Ya udah kan jadinya cepat gitu. Daripada nanti sekarang Bintang udah belajar React gitu, yang lain belum gitu, cuma lebih ke mantau-mantau aja istilahnya. Tapi nanti 1 bulan kemudian baru misalnya si Mike atau si Bagus belajar React, kan akhirnya nanti ada perulangan pertanyaan juga sebenarnya. Padahal kalau kita bisa belajar bareng itu lebih cepat sih harusnya. Yang makanya ini kita React ini kayaknya lumayan panjang nanti ini, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi juga kita masih bahas React sih. Oke, yang materinya belum sampai React, semangat ya. Kirimin aja tuh tugasnya, terus nanti gue periksa, gue usahain cepet meriksanya. Kalau ada revisi langsung gue kasih tahu. Oke, ya udah, kita cukupkan. Ya udah, makasih semuanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di Slack aja. Oke, thank you Thank you, Mas. semuanya. Thank you, thank you.